Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba kembangannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu
waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati,
Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kata Yesus pada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perkataan Yesus, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, menunjukkan banyak orang di dunia ini hidupnya susah dan menderita, membutuhkan pertolongan dari orang lain yang hatinya berbelas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Disinilah letak permasalahannya, kenapa pekerja itu sedikit yang mau menuai padahal tuaian banyak, yaitu sedikitnya hati yang berbelas kasihan. Dengan kata lain, sedikit orang memiliki hati berbelas kasihan mau menolong orang lain. Dilihatnya lelah dan terlantar karena beratnya tekanan hidup yang membuat hidup mereka menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tanyakan pada diri kita masing-masing seberapa besar hati kita berbelas kasihan kepada orang lain. Berbelas kasihan bukan sekedar kasihan melihat orang lain, tetapi tidak berbuat apa-apa, atau sekiranya berbuat sesuatu menolong orang lain dengan pamrih untuk keuntungan dan kemuliaan diri. Berbelas kasihan yang dimaksud Yesus adalah mengorbankan kepentingan diri untuk menolong orang lain, bahkan sampai mengorbankan nyawa seperti yang Yesus lakukan. Berbelas kasihan seperti Yesus adalah puncak belas kasihan sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita memulai belas kasihan dengan mau berbagi kepada orang lain. Sebab berbagi di sini baru sebagian dari yang kita miliki. Untuk sampai tahap pertama ini saja kita sudah bergumul dengan ego kita, dan butuh waktu sekian tahun atau puluhan tahun. Sebab biasanya kita memberi hanya sebagian kecil dari yang kita miliki. Mari kita kilas balik seberapa besar yang sudah kita berikan kepada orang lain. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus katakan pekerja sedikit dan mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya, kita manusia ini tidak mampu memiliki hati berbelas kasihan. Jika Tuhan tidak menggerakkan hati kita berbelas kasihan seperti yang Yesus lakukan. Lihat saja banyak orang beriman hanya fokus pada berkat Tuhan, tetapi tidak mau membangun relasi dengan Tuhan. Setelah menerima berkat Tuhan, lalu pergi menikmati berkat Tuhan. Seperti si anak bungsu pergi meninggalkan bapaknya dan hidup berfoya-foya, memakai harta yang diterimanya dari bapaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mengatasnamakan sebagai pekerja Tuhan atau hamba Tuhan, tetapi
Tujuannya untuk kepentingan atau kemuliaan diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Orang seperti itu akan menerima akibatnya dan genaplah nas berikut ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Semoga kita umat Kristiani memiliki hati berbelas kasihan kepada orang lain dan menjadi pekerja Tuhan untuk menolong banyak orang yang lelah dan terlantar untuk memuliakan Tuhan, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.